Mari kita ambil pelajaran dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke Taif. Taif tujuan beliau ingin mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif mengajak mereka beriman kepada tauhid kepada Allah, justru Rasulullah SAW mendapatkan tantangan yang luar biasa. Bahkan beliau sampai dilempari oleh orang-orang Taif. Kaki beliau sampai terluka-luka berdarah-darah, kepala beliau juga terluka, sampai sahabat Zaid bin Harithah yang menjadi Taif pun juga ketika melindungi Rasul, habis juga beliau terluka karena melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju satu tempat yang sampai sekarang tempat ini banyak Nabi, namanya Qu'un. Ini Ustaz doakan insyaallah mudah-mudahan jamaah diberikan kesempatan kalau nanti berumroh bisa melakukan city tour, jadi bisa menyaksikan langsung bagaimana dulu tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau singgah atau tempat beliau berteduh ketika beliau habis pulang dari Taif. Tempatnya namanya Qu'un, namanya Qu'un setelah dia pulang dari Taif. Beliau mengadu kepada Allah, merintihkan kondisi beliau, mengadukan kondisi beliau, sampai datanglah malaikat Jibril alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar rintihanmu, telah mendengar keluh kesahmu. Pada hari ini, kata malaikat Jibril, aku berdatang bersama malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat penjaga gunung ini menghadap kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada Rasul. Kemudian malaikat penjaga gunung ini mengatakan, wahai Rasulullah, wahai kekasih, ini engkau minta gunung di antara Taif ini aku balikkan kepada mereka, pasti akan aku balikkan untuk mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kalau mereka, orang tua mereka belum beriman, mudah-mudahan nanti keluar dari generasi mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemikiran jangka panjang. Jadi dakwah itu tidak hanya skalanya Muhammad jangka pendek, tetapi bagaimana dakwah itu jangka panjang. Kalau kita mungkin belum melihat hasilnya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, mungkin kita bisa akan mendapatkan hasilnya sekian tahun ke depan. Tidak mesti adalah sebuah pekerjaan dakwah sekarang kita lakukan kemudian langsung hasilnya kelihatan, tidak. Cuma apa? Menanam dakwah, menanam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, mungkin 15 tahun ke depan, Allah Ta'ala akan bisa tampakkan hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Ini Masya Allah pelajaran yang paling penting di dalam sirah ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang tua mereka belum beriman kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan mereka lah nanti yang Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dakwah, orang tua mereka belum bisa mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, kita masih bisa berharap mudah-mudahan anak mereka lah yang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Anak-anak mereka belum dapat hidayah, mudah-mudahan cucu-cucu mereka nanti yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah hidayah. Itulah cara dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membalikkan tangan. Jadi begitu dakwah kalau bisa langsung berubah tidak, tapi membutuhkan sebuah proses yang panjang.